Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalan la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni yursyidi wa a'dhini min nafsi Allah fa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma wa arzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini melanjutkan apa yang telah dibahas pada minggu-minggu yang lalu terkait dengan sah, batal, dan fasad. Terkait dengan absah atau sah sudah dibahas, batal juga dibahas. Sekarang kita menginjak pada apa yang dimaksud dengan fasad itu. Fasad atau fasid itu adalah kondisi perbuatan yang pada asalnya itu sesuai dengan syariat, yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi ada sesuatu hal, sifat dari perbuatan itu di luar syarat dan rukun, itu yang membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari perintah syar'i. Kok bisa? Apa itu contoh-contohnya? Mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, contohnya adalah jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada objek yang diperjualbelikan, dan ada ijab kabul. Ya. Tetapi ternyata harganya itu tidak diketahui. Maka berlakulah hukum wad'inya adalah fasad. Nah, fasad ini bagaimana agar sah? Maka cukup dikasih tahu aja harganya. Contohnya, kita membeli barang di toko swalayan. Di sana kebetulan harganya tidak nampak. Ya, tidak nampak. Kemudian ketika mau terjadi transaksi, itu harus ditanyakan terlebih dahulu, ini harganya berapa? Nah, di kasir misalkan, atau di alat yang digunakan untuk ngecek harga. Cetit. Nah, itu ternyata harganya sekian. Kalau memang kita cocok ya kita bayar. Kalau nggak cocok ya nggak usah kita bayar. Nah, setelah cocok, diketahui harganya, maka hilanglah fasad itu dan jual belinya menjadi absah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mempekerjakan pekerja, tapi job deskripsinya nggak jelas. Misalkan, yo kamu ikut saya ya, pokoknya ikut aja kerja dengan saya. Nah, kerjanya apa Pak? Gampang lah. Nah, ini fasad namanya. Berapa jamnya tidak dijelaskan, gajinya juga tidak dijelaskan, kemudian apa lagi? Kerjanya apa juga tidak dijelaskan, ini namanya fasad. Maka biar sah harus dijelaskan kerjanya dalam bentuk proyek atau dalam bentuk jam. Kemudian masalah kompensasinya, ujrohnya itu berapa, harus jelas. Lalu apa yang dikerjakan juga harus jelas. Kejelasan inilah yang akhirnya menghilangkan fasad itu. Sehingga akad antara pekerja dengan yang mempekerjakan itu menjadi sah. Asal dijelaskan di muka. Banyak kan kejadian-kejadian saat ini yang terjadi ketidakjelasan. Nah, mudah-mudahan dengan kejelasan ini hidup kita menjadi lebih barokah. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Akad nikah tanpa saksi. Misalkan ya, akad nikah tanpa saksi. Itu fasad. Terus bagaimana agar akad nikahnya sah? Ya tinggal dihadirkan saksi. Itu. Apalagi orang kota jual beli dengan orang dusun. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa ada asimetri informasi.
Ya, informasi yang tidak seimbang antara harga kota dengan harga asal barang itu. Contohnya harga cabai. Harga cabai biasanya misalkan per kilonya itu 20.000. Nah, tiba-tiba pada malam itu harganya melonjak dari 20.000 menjadi 50.000. Akhirnya orang-orang berburu ke tempat-tempat para petani menanam cabai. Malam-malam itu didatangi, Pak, cabainya saya beli ya. Berapa? Ya Bapak jualnya berapa? Biasanya berapa? 20.000. Ya sudah, saya beli 20.000. Wah, senang ini pemilik cabainya. Wah, nggak perlu pergi ke kota, sudah dibeli 20.000. Sudah tidak perlu mengeluarkan ongkos transport. Senang. Setelah dibeli semuanya, ternyata dapat informasi dari pihak kota bahwa harga sekarang cabainya tidak 20.000, tapi 50.000. Akibatnya apa? Para petani menyesal. Kok saya tidak dapat informasi lebih cepat ya? Nah, kalau dalam pemahaman ekonomi kapitalis, hal tersebut absah-absah saja, sah-sah saja. Malah justru memanfaatkan orang-orang atau pihak-pihak yang kurang informasi dengan dimanfaatkan oleh orang-orang yang informasinya lebih cepat dan akurat. Jadi ada yang kemudian membuat pameo atau membuat konsep bahwa siapapun yang menguasai informasi maka dia akan menang. Tapi kalau penerapannya seperti tadi itu menjadi tidak tepat. Menang tapi menzalimi itu hartanya tidak akan barokah. Karena apa? Terjadi fasad. Harusnya gimana? Harusnya disampaikan, Pak, harga sekarang 50.000 daripada Bapak ke kota, mendingan saya beli sekarang 20.000. Kalau nggak mau ya dinaikkan lagi sampai mau. Harganya sesuai. Seperti itu. Itu contoh yang selanjutnya. Kemudian contoh yang lainnya adalah membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Jadi membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain itu namanya fasad, bukan batal dan tidak sah. Artinya belum sah. Caranya sah gimana? Ya jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain, atau kita mengambil calon konsumen tetangga kita orang lain, padahal dia lagi tawar menawar. Nah itu juga fasad. Ada contoh lagi, nikah dengan perempuan sebagai istri kelima, itu juga fasad. Jadi nikah itu ya maksimal 4, istrinya itu 4. Perempuan dinikah sebagai istri baru mensyaratkan suaminya itu menceraikan istri yang lama. Ini juga fasad. Wah, ini menzalimi banget. Seperti itu tidak layak untuk dijadikan sebagai istri. Oke, jadi saudara-saudaraku, berdasarkan hal inilah maka kita perlu memahami benar mana akad jual beli dan muamalah lainnya itu yang sah, mana itu batal, mana itu fasad. Sehingga kita dalam berinteraksi kepada sesama manusia, baik itu berekonomi, bermuamalah yang lainnya, maka harus diusahakan tetap benar-benar kita yakin bahwa akad kita itu sah. Apa yang kita jual, apa yang kita sewakan, apa yang kita beli, apa yang kita sewa, apa yang kita kerjasamakan, semuanya dalam keadaan sah. Kalau sudah sah, rasanya lega. Sah? Sah. Masya Allah. Lega semuanya. Yang mendengar, yang melihat, yang ikut merasakan, menyaksikan semuanya lega. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai semua aktivitas kita dan aktivitas kita sah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa di akhirat bisa menjadi bekal kita untuk sebagai amal soleh kita besok di akhirat kelak. Semoga jumpa lagi di lain kesempatan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.